bisa diartikan sebagai pengelompokan orang. Nah, kenapa bulan ini disebut dengan Sya'ban, yaitu bulan ke-8 dalam urutan bulan-bulan Hijriah. Punya tradisi untuk menyebar orang-orangnya, masyarakatnya, untuk mencari sumber air. Mengapa? Karena nanti pada bulan yang ke-9 itu ada kondisi yang sangat terik sinar mentarinya. Saking teriknya itu seperti membakar gitu ya. Ramadhan. Karena itu ada orang Arab mengatakan ramdah bagi kerikil yang kena terik panas dan ketika diinjak dia membakar. Ramadhan yang banyak teriknya, yang sangat panas membakar. Itulah indahnya Islam menggunakan penanggalan Hijriah dalam ibadah yang sifatnya bulanan bukan harian. Kalau harian menggunakan matahari. Kenapa? Di antara hikmahnya supaya berputar ibadahnya terasa di setiap waktu. Dia bisa merasakan ibadah di setiap musim. Bagaimana kalau menggunakan pendekatan matahari misalnya dengan menggunakan Syamsiyah atau Masehi dalam konteks kekinian, maka orang yang hadir di musimnya panas akan tetap merasakan Ramadan di musim panas saja. Inilah keadilan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun tuntunan dalam syariat Islam kecuali mengandung maslahat untuk para pemeluknya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan menunjukkan kebenaran Islam. Karena makna ini memiliki nilai tambah dalam Islam, seluruh ibadah yang dilakukan di bulan itu, baik itu ibadah untuk koreksi diri seperti muhasabah, kemudian taubat di dalamnya, lalu ibadah untuk meningkatkan taat, misalnya kita meningkatkan salat, meningkatkan bacaan Al-Quran, termasuk di dalamnya puasa, maka itu bisa menggugurkan, membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan, seperti halnya, kotoran, sampah, dan lain sebagainya dibakar oleh terik panas matahari dan hilang seketika. Jika dulu orang jahiliyah mempersiapkan mencari sumber air, ya kan? Pada nafas kehidupan dunia mereka secara materi, nah ini dia ya, di era jahiliyah karena mempersiapkan datangnya bulan yang sangat terik, maka di era-era keislaman dan seterusnya sampai kehidupan ini berakhir ditetapkan nama Sya'ban menjelang Ramadan untuk memberikan kesan bahwa masyarakat Islam khususnya diminta untuk mempersiapkan diri, membekali dirinya untuk memperbanyak mencari memenuhi sumber air spiritual, rohani. Jadi kalau yang ini sifatnya materi, fisikal, jasmani, yang ini lebih kepada rohani, spiritual. Jadi ibadah itu kalau rohnya semakin kuat, fisiknya ikut. Makanya di era dulu, ya peristiwa-peristiwa bahkan hal-hal terkait militer banyak terjadi di bulan Ramadan. Perang Badar itu kan Ramadan, ya kan? Bahkan kemerdekaan kita pun Indonesia di bulan Ramadan. Jangan lupa hari Jumat bulan Ramadan. Ya. Nah ini nilai adaptasi atau kemampuan adaptasi yang baik untuk menyelaraskan diri, ya, dari, kalau saya sebut diri itu artinya fisikal, intelektual, dan spiritualnya, ya, dengan bulan Ramadan. Karena menariknya dalam Islam itu selalu mengajak kita untuk berpikir, untuk meriset sampai kita menemukan kebenaran sejati yang tidak dipaksa, la ikraha fid din, ya, dan dari hasil yang kita dapatkan itu dipersilahkan untuk memberikan sebuah simpulan yang menghadirkan keyakinan kuat yang kelak dipertanggungjawabkan. Kalau kematian kan semua meninggal, kan? Tapi setelah meninggal itu apa yang dihadapi? Nah, Islam itu bukan hanya memberikan harapan, tapi memberikan sebuah kepastian pedoman yang menjelaskan fase kehidupan sampai kembali kepada Allah. Apa yang Nabi SAW sampaikan? Maka beliau mengatakan bahwa, nah ini poin pentingnya di bulan Sya'ban itu, ya, turfa'u fihil a'mal, amal-amal kita ila Rabbil Alamin. Semua amalan-amalan kita yang dituliskan malaikat, Allah itu punya sifat alimun khabir, maha mengetahui, maha mendalami. Jadi nggak diangkat pun Allah sudah pasti tahu, sebelum dituliskan pun sudah pasti diketahui. Tapi untuk apa kalimat ini disampaikan? Untuk memberikan kesan ta'zim kepada kita, bahwa ini istimewa, amal kita diperlihatkan. Tapi pentingnya itu kembali ke kita untuk membaca hikmahnya, bahwa ada amal-amal kita yang diungkap. Nah, saat diungkap itu, saya merasa tidak malu kalau diungkap dalam keadaan yang tidak baik. Maka harusnya menjadi motivasi kita. Ketika diungkap, saya pengen baik. Nah, jadi sifat itu kalau sudah melekat pada diri kita dan hadir kemudian sikap ihsan, maka auranya akan menyebar ke setiap waktu. Tidak hanya menunggu Sya'ban saja, setiap waktu, karena dilatih selama Sya'ban, kita merasa terungkap amal kita di hadapan Allah, maka melekat pada diri kita. Akhirnya apa? Terbawalah sebuah sifat ihsan namanya.